Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Bu Kori di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem organisasi kehidupan. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah yaitu 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Lalu ada kompetensi keterampilannya 4.6 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan tingkatan sistem organisasi kehidupan, kemudian menjelaskan pengertian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Lalu kalian dapat memberikan contoh sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kemudian kalian juga dapat membedakan antara sel hewan dan tumbuhan, serta dapat membuat model struktur sel hewan dan tumbuhan. Sekarang kita mulai ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem organisasi kehidupan? Nah, sistem organisasi kehidupan merupakan tingkatan atau urutan unit-unit penyusun makhluk hidup. Pada slide ini, kalian dapat melihat bagaimana susunan dari kehidupan itu sendiri dimulai dari urutan yang paling kecil, yaitu dari sel, kemudian membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem organ, hingga membentuk makhluk hidup atau organisme. Adapun jaringan ini bisa kita lihat contohnya adalah jaringan epitel pada hewan, jaringan xilem, floem, epidermis pada tumbuhan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan organ. Ada akar, batang, daun, jantung, paru-paru, dan masih banyak lagi. Kemudian sistem organ pun sama, misalnya ada sistem pernapasan, pencernaan, sistem gerak, dan lain-lain. Sekarang kita bahas tentang sel. Apakah yang dimaksud dengan sel? Sel adalah suatu satuan atau unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel ini mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta dapat melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Hebat ya berarti sel itu. Nah, tubuh kita, tubuh hewan, tubuh tumbuhan itu semuanya tersusun atas sel. Masing-masing selnya itu akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, sekarang bisa nggak sih Bu sel itu dilihat dengan mata telanjang atau tanpa alat bantu? Nah, untuk sel yang berukuran kecil atau mikroskopis, untuk melihatnya itu perlu dibantu oleh mikroskop, tidak bisa dilihat secara langsung atau dengan mata telanjang. Nah, siapa sih yang pertama kali itu bisa melihat sel? Nah, di sini ada penemu pertama, namanya adalah Bapak Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau menggunakan mikroskop melihat sebuah sel itu bentuknya seperti kotak sarang lebah, seperti yang ada pada gambar di slide berikut. Tapi ada nggak Bu sel yang bisa dilihat secara langsung? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah telur ayam. Telur itu merupakan sel. Sel yang terbesar itu ada pada telur burung unta. Dia punya telur yang sangat besar dan itu bisa kita amati atau kita lihat secara langsung dan tanpa menggunakan mikroskop.
Nah, kemudian berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa sih perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik? Kita telaah dari bahasanya atau kosakatanya. Kariotik itu artinya adalah inti. Jadi kalau prokariotik, pro itu artinya menyerupai inti. Sedangkan eukariotik, eu itu artinya sejati, kariotik artinya inti. Berarti kalau sel eukariotik artinya sel yang memiliki inti yang sejati atau intinya sudah ada. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar, ini perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Di mana kalau sel prokariotik ini dia belum mempunyai inti sebenarnya, disebutnya adalah nukleoid. Jadi menyerupai inti. Sedangkan pada sel eukariotik di sini dia selnya sudah ada intinya yang dinamakan nukleus. Nah, nanti kita akan lihat apa aja sih perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Nah, di slide ini kalian bisa lihat bagan atau tabel mengenai perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Banyak sekali perbedaan yang dituliskan di sini. Mungkin nanti kalian bisa baca dan telaah masing-masing. Ada di mana sih letak perbedaannya antara sel prokariotik dan eukariotik? Lalu bisa juga nih setelah kalian baca perbedaannya, kalian cari deh kira-kira organisme apa sih yang termasuk ke dalam sel prokariotik dan organisme apa yang masuk ke dalam sel eukariotik. Jadi kalian bisa lebih paham apa itu sel prokariotik dan apa itu sel eukariotik. Nah, di sini kalian bisa mengetahui beberapa contoh dari sel. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu bahwa berdasarkan jumlah penyusunnya, sel itu dibagi dua. Ada organisme yang tersusun atas satu sel yang dinamakan uniseluler dan organisme yang tersusun dari banyak sel yang dinamakan multiseluler. Jadi, uni itu artinya satu dan multi itu artinya banyak. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat apa aja sih contoh dari sel, unit yang paling terkecil. Nih contohnya ada red blood cell atau sel darah merah, kemudian ada muscle cell, sel otot, kemudian ada leaf pore guard cells atau sel penjaga pada stomata daun, kemudian ada nerve cell atau sel saraf, ada diatom. Nah, diatom ini merupakan salah satu organisme uniseluler. Paramecium juga sama dengan diatom. Paramecium itu adalah organisme uniseluler, artinya dia hanya memiliki satu sel. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, bagaimana sih gambaran dari sel hewan dan sel tumbuhan itu? Nah, pada slide ini kita bisa lihat gambaran dari sel hewan. Nah, di dalamnya itu banyak sekali bagian-bagian dari sel. Bagian-bagian penyusun sel itu dinamakan organel. Jadi, baik sel hewan maupun sel tumbuhan itu pasti memiliki organel yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Kalau kita lihat banyak sekali di sini organel-organel penyusun pada sel hewan. Mulai dari nukleus, ada mitokondria, ada sentriol, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa lihat nih bedanya antara organel di sel hewan dengan organel pada sel tumbuhan.
Nah, sama halnya dengan sel hewan, sel tumbuhan juga memiliki banyak organel. Nah, di sini kita bisa lihat organel pada sel tumbuhan itu ada dinding sel, sedangkan di sel hewan nggak punya dinding sel. Kemudian sel tumbuhan juga punya vakuola yang besar. Kemudian kalau di sel tumbuhan ada nukleus, di sel hewan juga sama ada nukleus. Nah, nanti kita lihat apa-apa aja sih perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai fungsi dari masing-masing organel baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma. Adanya di mana sih, Bu? Membran sel dan membran plasma itu adanya di bagian paling luar dari sel itu sendiri. Karena apa? Karena membran sel itu berfungsi sebagai pelindung sel. Jadi dia harus ada di paling luar. Kemudian apalagi fungsinya? Fungsinya juga bisa untuk mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu. Seperti gula dan protein itu nggak bisa melewati membran sel. Oleh karena itu, membran sel itu bersifat semi-permeable atau dia sangat selektif terhadap zat yang keluar masuk melalui membran sel tersebut. Nah, yang kedua ada inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini paling penting organel sel untuk mengatur seluruh kegiatan sel seperti reproduksi, respirasi, pertumbuhan, pembentukan protein dan senyawa lain, pembuangan zat sisa dan lain sebagainya. Jadi, yang mengatur hidup dan matinya suatu sel itu adalah nukleus karena dia adalah inti dari segala aktivitas sel itu sendiri. Yang ketiga ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat reaksi metabolisme sel karena organel sel itu terdapat di dalam sitoplasma. Jadi dalam sitoplasma itu organel-organel yang lain itu berada. Lalu ada mitokondria. Mitokondria itu berfungsi untuk respirasi sel atau pernapasan sel dan hasil dari respirasi itu adalah menghasilkan energi yang digunakan oleh sel, energinya untuk beraktivitas. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya ribosom. Di ribosom itu terjadi sintesis protein atau tempat pembuatan protein. Lalu ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dibagi dua. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Apa sih, Bu, fungsinya dari RE? RE itu berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Lalu apa, Bu, bedanya RE kasar dan RE halus? Kalau RE kasar, retikulum endoplasmanya dia ditempeli oleh ribosom. Sedangkan RE halus tidak, dia tidak ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan badan Golgi. Badan Golgi di sini berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE atau retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel lain yang membutuhkan. Yang berikutnya ada lisosom. Lisosom ini berisi enzim pencernaan. Fungsinya untuk apa sih? Nah, lisosom itu berfungsi untuk mencerna zat sisa, zat asing atau makanan.
Jika lisosom pecah, maka enzim di dalamnya akan keluar dan mencerna atau menghancurkan organel sel yang tidak dibutuhkan. Akibatnya, sel tersebut akan mati. Jadi, kalau ada banyak benda-benda asing atau benda-benda atau zat-zat yang tidak digunakan di dalam sel, lisosom inilah yang berperan untuk mencernanya atau memakannya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan sentriol. Sentriol ini berperan dalam pembelahan sel hewan. Nah, ini khasnya sentriol itu hanya ada pada sel hewan. Di sel tumbuhan tidak punya sentriol. Lalu ada vakuola. Vakuola ini fungsinya untuk mencerna makanan, mengeluarkan zat sisa, dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Bedanya apa, Bu, vakuola antara sel tumbuhan dan sel hewan? Kalau vakuola di sel tumbuhan, dia ukurannya sangat besar. Sedangkan di sel hewan, dia ada yang tidak mempunyai vakuola dan ada yang mempunyai vakuola namun ukurannya sangat kecil. Lalu ada apa lagi? Ada organel yang dinamakan plastida berwarna hijau atau kloroplas. Gunanya untuk berfotosintesis. Pastinya kalau berguna untuk fotosintesis adanya berarti pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak punya kloroplas. Lalu ada apa lagi? Ada dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk menjaga bentuk sel tumbuhan sehingga kaku dan tidak berubah. Jadi, kalau kalian lihat daun, ya daunnya tegak, nggak letoy karena ada dinding selnya. Lihat batang ya tegak, nggak letoy gitu ya. Itulah fungsi-fungsi dari organel sel baik pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan. Nah, pada slide ini kalian bisa lihat organel sel apa saja yang berbeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini terlihat jelas. Ada bedanya yang ditunjukkan oleh tanda-tanda garis pada gambar di slide ini. Ini juga bisa kalian baca dan kalian pahami mengenai tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa kalian perhatikan lagi tadi di bagannya. Oh iya, kalau di sel hewan itu tidak ada dinding sel, sedangkan di sel tumbuhan punya. Sel hewan nggak punya plastida atau kloroplas, sedangkan sel tumbuhan punya, dan lain sebagainya. Sampai sini tentang sel, semoga bisa kalian pahami ya. Tentunya kalian bisa mengeksplor masing-masing jika kalian ingin lebih paham melalui media pembelajaran yang lainnya. Setelah tadi kita membahas tentang sel, sekarang kita membahas tentang jaringan. Apa sih pengertian dari jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan juga ada dua, ada jaringan hewan dan ada jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai jaringan hewan. Di sini kita bisa lihat bahwa jaringan hewan itu banyak sekali. Ada jaringan epitel, ada jaringan otot, jaringan saraf, serta jaringan penyokong yang terdiri atas jaringan tulang, jaringan ikat, dan jaringan darah. Yang pertama kita bahas adalah jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Fungsinya apa? Fungsi dari jaringan epitel adalah melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya sebagai kelenjar, penyerap zat, dan penerima rangsang.
Jadi, kalau dilihat dari fungsinya, letak jaringan epitel adalah yang paling luar. Nah, di slide ini kalian bisa lihat ada beberapa tipe dari epitel. Ada epitel sederhana, epitel kubus, epitel bentuk silindris, transisional, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing epitel tersebut menyusun suatu organ yang memiliki fungsi masing-masing. Pada slide ini, kalian bisa lihat, baca, dan pahami ada tabel berbagai macam jaringan epitel pada hewan. Di situ ada jenis epitelnya, letaknya di mana, dan fungsinya apa, serta gambarnya yang seperti apa. Ini bisa kalian baca masing-masing dan kalian pahami lebih lagi. Setelah jaringan epitel, ada yang dinamakan jaringan otot. Jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Kenapa harus lentur? Karena fungsi dari jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif pada organisme atau makhluk hidup. Nah, ada apa aja sih jaringan otot itu? Jaringan otot itu dibagi 3. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan dari ketiga otot tersebut. Slide ini juga menunjukkan perbedaan dari ketiga otot. Misalnya ada skeletal muscle atau otot rangka. Namanya otot rangka atau otot lurik, ya tempatnya adalah di rangka. Kemudian ada smooth muscle atau otot polos. Dia ada contohnya di sistem pencernaan atau di usus. Kemudian yang ketiga ada cardiac muscle atau otot jantung. Yang namanya otot jantung berarti dia adanya di organ jantung. Nah, di sini bisa kalian lihat tabel dari perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Mulai dari tempatnya di mana, jumlah nukleusnya berapa, letaknya di mana, dan lain-lain sebagainya. Bisa kalian pahami ya masing-masing. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi sebagai penerima dan penerus rangsang. Di slide ini kalian bisa lihat gambar atau gambaran dari sel saraf pada makhluk hidup. Di situ banyak sekali bagian-bagiannya yang tentunya setiap bagian itu memiliki fungsi masing-masing untuk menghantarkan impuls ke dalam saraf. Nah, inilah bagian-bagian dari sel saraf atau jaringan saraf. Itu ada inti sel yang fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian ada dendrit yang berfungsi menerima rangsangan dari sel saraf sebelumnya. Ada badan sel atau soma yang fungsinya menerima rangsangan dari dendrit. Kemudian ada yang namanya akson. Akson ini berfungsi untuk menghantarkan rangsang atau impuls melalui selubung mielin. Dan selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson. Kemudian ada yang namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat jalannya rangsang. Lalu ada yang dinamakan sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi untuk memberi nutrisi pada akson dan mempercepat jalannya rangsang. Jadi sama seperti manusia, sel-sel di dalam tubuh kita juga butuh nutrisi untuk menjalankan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir ada terminal akson. Terminal akson ini berfungsi untuk menghantarkan rangsang ke sel saraf berikutnya. Setelah itu ada jaringan tulang.
Kalau tadi jaringan otot itu sebagai alat gerak aktif, kalau jaringan tulang sebagai alat gerak pasif. Fungsinya untuk apa sih tulang? Nah, tulang itu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, menguatkan tubuh, tempat menyimpan mineral, kalsium, lemak, serta sel darah merah dan sel darah putih. Banyak sekali ya fungsi dari tulang. Coba bayangkan kalau misalnya makhluk hidup tidak punya tulang. Oh, tentunya dia tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berjalan, dan lain-lain. Nah, tulang itu terdiri dari tulang rawan dan tulang keras yang menyusun rangka di dalam tubuh suatu makhluk hidup atau organisme. Selain jaringan tulang, ada juga yang dinamakan jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat dan melekatkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat itu ada banyak. Contoh bagian dalam tubuh yang terdapat jaringan ikat adalah ada ligamen dan tendon. Ligamen itu adalah hubungan antara tulang dengan tulang, jadi dihubungkan dengan jaringan ikat. Kemudian kalau tendon itu hubungan antara tulang dengan otot yang dihubungkan dengan jaringan ikat. Lalu ada jaringan darah. Jaringan darah ini dibagi menjadi dua, ada sel darah dan ada plasma darah. Sel darah itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, ada eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Sedangkan plasma darah juga tersusun dari beberapa komponen, seperti air, komponen penyusun paling besar yaitu sebesar 91%, ada protein darah sebanyak 7%, ion, enzim, hormon, dan sisa metabolisme. Lalu, apa sih fungsi utama dari darah? Fungsi utama dari darah adalah untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan, organ, sistem organ, dan organisme. Semoga bisa kalian pahami ya, dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap semangat belajar. Salam dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.